Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia ini nggak adil? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah satu argumen filosofis yang, jujur aja, cukup menantang. Argumennya adalah jangan-jangan perasaan nggak adil itu sebetulnya adalah harga yang harus kita bayar untuk kebebasan yang kita inginkan. Kita mulai dari pertanyaan ini, yang kayaknya relate banget ya buat semua orang. Entah itu pas kita lihat ketimpangan sosial yang parah, atau pas kita ngalamin sendiri perlakuan yang nggak enak, teriakan, ini nggak adil, itu rasanya manusiawi banget. Tapi pernah kepikiran nggak dari mana sebenarnya perasaan ini datang? Oke, kita coba bedah lebih dalam ya. Untuk bisa paham akarnya, kita perlu mundur sedikit dan nanya lagi. Apa sih sebetulnya yang kita maksud pas kita bilang sesuatu itu adil? Menurut sumber argumen yang kita bahas ini, definisi adil itu simpel banget sebetulnya. Adil itu ya keadaan di mana sesuatu berfungsi sesuai prioritasnya. Sebuah mesin dibilang adil kalau dia jalan sesuai fungsinya. Alam semesta juga gitu, adil karena ngikutin hukum alam. Nah, ini titik awal yang penting banget buat kita pegang. Sekarang, kita coba terapin ke manusia. Kita kan beda-beda ya, punya mau, tujuan, dan keinginan yang unik. Otomatis, prioritas kita juga jadi beda-beda. Prioritas saya mungkin pengen A, prioritas kamu mungkin B. Dan di dunia nyata, sering banget kan A dan B itu nggak bisa jalan bareng? Dan disinilah masalahnya muncul. Waktu prioritas yang beda-beda ini tabrakan, dan gak ada jalan tengah, ya terjadilah konflik. Perasaan gak adil yang kita rasain itu, ya sebetulnya persepsi kita soal konflik prioritas ini. Nah, sekarang kita coba sambungin benang merahnya. Gimana ceritanya konsep kebebasan malah jadi, bisa dibilang, biang keladi dari perasaan gak adil ini? Coba lihat alur logisnya di sini. Ini keren banget. Semua itu dimulai dari kebebasan. Hak kita buat jadi diri sendiri. Nah, kebebasan ini yang bikin ada perbedaan di antara kita. Terus perbedaan ini menciptakan prioritas yang macam-macam. Prioritas yang bentrok, akhirnya jadi konflik. Dan ujung-ujungnya konflik inilah yang kita sebut sebagai rasa ketidakadilan. Jadi, poin pentingnya di sini, perasaan gak adil itu bukan bug atau kesalahan sistem. Menurut argumen ini, itu tuh konsekuensi logis. Harga yang mau gak mau harus kita bayar buat sesuatu yang kita hargai banget, yaitu kebebasan. Terus, kalau ketidakadilan itu emang harganya kebebasan, gimana dong cara kita nanggepinnya? Nah, sumber ini ngasih kita dua pilihan sikap yang beda banget. Di satu sisi, ada sikap yang nggak realistis. Kita ngomel-ngomel soal ketidakadilan, seolah-olah itu nggak boleh ada. Tapi di saat yang sama, kita nuntut kebebasan penuh. Padahal itu penyebabnya. Di sisi lain, ada sikap yang lebih realistis. Kita sadar kalau kita mau bebas, ya kita harus terima ada risiko ketidakadilan. Tapi tunggu dulu. Menerima resiko di sini bukan berarti kita pasrah sama kejahatan ya. Bukan, sama sekali bukan itu. Maksudnya adalah kita mengakui secara sadar kalau kebebasan itu punya potensi konflik. Dan tugas kita itu bukan buat pura-pura resikonya nggak ada, tapi buat ngelola dan ngatasin resiko itu. Sekarang kita masuk ke puncaknya. Sebuah paradoks yang bakal menantang cara kita berpikir dan apa yang kita tuntut selama ini. Kutipan ini jujur aja nusuk banget. Minta hak untuk bebas, tapi nggak mau ngadepin risikonya. Terutama risiko ketidakadilan. Itu kan, ya absurd namanya, nggak masuk akal secara logika. Dan risiko terbesarnya apa? Yaitu ketika terjadi ketidakadilan yang saking parahnya sampai nggak mungkin bisa diselesaikan atau diperbaiki sepenuhnya selama korban atau pelakunya masih hidup. Nah, ini dia inti paradoksnya. Jadi, disinilah letak posisi yang nggak logis itu. Kita nggak bisa secara bersamaan nuntut tiga hal ini sekaligus. 1. Kebebasan mutlak. 2. Keadilan total buat semua kesalahan, nggak boleh ada yang lolos. Dan 3. Nolak mentah-mentah solusi apapun yang ada di luar batas kehidupan kita. Tiga tuntutan ini saling nabrak, nggak mungkin terpenuhi semua. Oke, bagian terakhir ini bakal mengungkap kesimpulan dari semua argumen tadi. Dan ini bukan soal percaya atau nggak percaya, tapi soal keharusan logika. Pertama, ini penting banget ya, kita singkirkan dulu kesalahpahaman. Argumen ini nggak minta kita buat percaya sesuatu. Ini murni soal konsistensi cara kita berpikir. Apakah tuntutan-tuntutan yang kita pegang itu masuk akal atau malah saling bertentangan? Kesimpulan yang bakal muncul ini sebetulnya adalah konsekuensi dari tuntutan kita sendiri, yaitu hak untuk bebas dan hak untuk menuntut keadilan. Nah, ini rangkuman yang pas banget. Kalau kita nuntut kebebasan yang otomatis bawa risiko ketidakadilan, dan pada saat yang sama kita juga nuntut keadilan total, maka secara logika kita harus menerima adanya sebuah mekanisme penyelesaian jangka panjang. Ini bukan soal iman, tapi soal nalar kita sendiri yang menuntut itu.
Jadi, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama konsisten secara logika. Pilihan A, ya udah kita lepasin aja tuntutan akan kebebasan dan kita berhenti protes soal ketidakadilan. Atau pilihan B, kalau kita keukuh mau dua-duanya, mau bebas dan mau adil, maka kita harus terima konsekuensi logisnya. Kita butuh sistem keadilan yang bisa melampaui batas hidup ini. Pada akhirnya, argumen ini ngelempar bolanya kembali ke kita semua. Pertanyaan ini maksa kita buat ngaca lagi, apa sih yang sebenarnya kita tuntut dari dunia ini? Dan apakah kita siap menerima semua konsekuensi logis dari tuntutan kita itu? Sesuatu untuk kita renungkan.